Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, selain informasi terkait dengan 4 warga negara Indonesia yang terinfeksi virus novel corona di kapal pesiar Diamond Princess di Jepang, Prime Talk malam hari ini juga akan membahas terkait dengan mantan sekretaris MA Nur Hadi yang menjadi buron KPK dan juga lembaga anti korupsi tersebut yang dianggap oleh sebagian pihak tak berdaya bak macan ompong di tengah pengejaran terhadap Nur Hadi ini. Inilah Prime Talk selengkapnya. Baik, kita akan langsung menyapa Teguh Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri untuk mengkonfirmasi terkait dengan 4 orang warga negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19 yang ada di kapal Diamond Princess di Jepang. Pak Faizasyah, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Pak Faizasyah, ini saya mengkonfirmasi terlebih dahulu, apakah benar informasi terakhir ada 4 WNI ataukah sudah bertambah jangan-jangan, Pak? Ada 4 WNI, saya mengkonfirmasi bahwa 4 WNI kita terdeteksi positif terkena virus dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Jepang. Baik, lantas seperti apa kemudian WNI yang lain? Ada 78, 74 yang lain seperti apa situasinya, Pak? Saat sekarang memang mereka menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan hasil dari proses pemeriksaan kesehatan itu akan keluar dalam 2-3 hari ke depan. Berangkat dari hasil pemeriksaan tadi tentunya kita bisa menyusun langkah lebih lanjut yang selama ini memang terus dikomunikasikan antara pemerintah dengan otoritas Jepang dan juga dengan pihak pemberi pekerja, agensi dan juga pemilik kapal. Apakah mereka saat ini sedang dikarantina juga? Memang status mereka tidak 100% karantina ya, katakanlah mereka tetap bekerja karena selama ini sejauh 14 hari terakhir yang dikarantina adalah para penumpang di kamar masing-masing. Namun kondisi diharapkan dalam proses 14 hari terakhir mereka juga mendapat perlindungan dari sisi tidak terkontaminasi oleh virus tersebut. Pak Faizasyah, terkait dengan 4 WNI yang terinfeksi begitu, seperti apa situasi mereka dari informasi yang terakhir yang didapatkan oleh Kemenlu? Saat sekarang belum banyak informasi yang kita dapatkan, namun dari apa yang kita dapat konfirmasi adalah pihak pemerintah Jepang, otoritas Jepang, memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin, dan kita sudah juga memastikannya dan komunikasi terus kita jalin dengan WNI kita, yang terutama yang masih berada di kapal pada saat sekarang. Namun kondisinya seperti apa kita tidak tahu persis, memang dari hasil pengujian mereka positif terjangkit virus termaksud. Dengan demikian tindakan segera dilakukan oleh otoritas Jepang. Tidakkah pemerintah Jepang memberikan informasi detail, Pak Faizasyah, terkait dengan kondisi 4 WNI kita? Tidak ada informasi yang lebih dari yang kami terima dan juga sebagaimana juga protokol WHO mengharuskan komunikasi lintas Kementerian Kesehatan pun berlangsung. Jadi secara medis ada komunikasi yang bersifat tertutup, rahasia, karena ini menyangkut kondisi kesehatan seseorang. Namun kita bisa meyakini bahwa kondisi mereka saat sekarang dalam perawatan semaksimal mungkin oleh pihak otoritas Jepang. Apa langkah dari pemerintah Indonesia saat ini terhadap 74 WNI yang tidak dirawat? Kita saat sekarang mengikuti segala proses protokol kesehatan yang diterapkan oleh pihak Jepang. Ke-74 WNI kita sedang dan masih menjalani observasi setelah diambil sampelnya. Dengan demikian dalam 3 hari ke depan kita bisa mengkonfirmasi status kesehatan mereka. Apakah mereka terbebaskan atau negatif hasilnya atau seperti apa. Itu hal-hal yang perlu kita ketahui dalam 2-3 hari ke depan. Pada saat bersamaan proses deembarkasi para penumpang juga sedang berlangsung sebenarnya. Jadi ada 2 proses yang saat ini terjadi di Yokohama, yaitu deembarkasi penumpang dan proses pengecekan kesehatan bagi anak buah kapal. Ketika 3 hari tersebut sudah terlewati, Pak Faizasyah, akankah mereka juga dijemput seperti kemarin kita menjemput 200-an WNI di Wuhan? Kita selalu membuka opsi pemulangan mereka. Untuk itulah segala opsi itu kita bahas dan siapkan dengan tentunya memperhatikan pertimbangan medis secara teknis. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan akan memberikan pertimbangan teknis pengelolaan dan tentunya juga
segala sesuatunya akan mendapatkan pertimbangan berdasarkan protokol dari World Health Organization. Dari sisi proses tentunya itu sedang berjalan dan dari sisi lain pemerintah membuka semua opsi pada saat mana nanti proses hasil dari pemeriksaan kesehatan telah diterbitkan oleh otoritas Jepang. Sejauh ini koordinasi dengan Kementerian Kesehatan seperti apa Pak Faizal Shah? Kementerian Kesehatan dalam negeri kita terus berkomunikasi dengan mitranya di Jepang. Dengan demikian, secara teknis kita akan mendengarkan saran dan pendapat advis yang secara teknis akan disampaikan dari sisi kesehatan. Dari sisi lain tentunya pemerintah mempersiapkan opsi-opsi lain yang memungkinkan untuk dilakukan. Apakah seperti saya sampaikan tadi, opsi untuk memulangkan mereka tentunya salah satu yang juga kita terus siapkan dan bahas. Dan diperlukan kesiapan dari sisi pemulangan kalaupun nanti terjadi, dan juga dari sisi kesiapan saat mereka tiba di tanah air. Baik, kapan kita akan mendapatkan kepastian jemput atau tidak jemput, Pak Faizal Shah? Dalam 2-3 hari ke depan, manakala kita sudah mendapatkan hasil tes kesehatan, patut juga diketahui bahwa ABK kita terikat kontrak dengan Menteri Kerja, sehingga apa yang menjadi keputusan mereka juga tentunya akan kita dengarkan dan menjadikan salah satu bahan pertimbangan. Selain tentunya tadi yang sudah digarisbawahi adalah pertimbangan medis dari para ahlinya. Baik, kita masih menunggu perkembangan ini dan juga nanti sikap pemerintah. Pak Faizal Shah mengatakan bahwa semua opsi dibuka termasuk penjemputan 74 WNI yang belum atau kita harapkan tidak terinfeksi virus novel corona ini. Teguh Faizal Shah, juru bicara Kemenlu, terima kasih atas waktu Anda di Prime Talk.